kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Akana gugui di baiju sian habang sana di babaki do akka namet. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat judul renungan kita hari ini, kebahagiaan orang yang rendah hati. Mertua mahalang na di bagasan dia metoruk ni rohan. Kebahagiaan orang yang rendah hati itu luar biasa. Nah perjuruame, dia akan ditinggikan. Saya pati buni di batado akahala namar toruk ni roha. Itu ada satu sifat di bata di kita. Berbahagialah orang yang rendah hati karena ia akan ditinggikan. Nah kedua, salah satu kebahagiaan na di bagasan kerendahan hati, yaitu karakter rendah hati. Itulah dia di sana dikatakan dengan sebuah kerendahan hati, tidak pernah menyombongkan diri. Halak namar toruk ni roga, orang yang rendah hati itu adalah melakukan sebuah pekerjaan dan tugas apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah sombongkan. Tapi dia selalu melihat sebuah pekerjaan itu adalah tanggung jawab, selalu melihat dalam pekerjaan dengan rendah hati, bukan dengan perkataan yang sering kita dengar, jikalau bukan aku itu tidak akan tuntas. Jikalau bukan aku itu akan tidak ada. Jikalau bukan dengan aku itu semua sia-sia. Itu sebuah kesombongan yang dipakai si iblis, meroha diri, bermegah, sombong. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudaraku, apapun yang kita lakukan itu adalah salah satu bagian kerendahan hati. Berhasil atau tidak berhasil, katakanlah dalam diri ketika kita bertindak dan berbuat, terima kasih Tuhan. Katakanlah di saat kita bisa dipilih dan kita bisa melakukan itulah, bersyukur kepada Tuhan. Bagian mengelak juga adalah bagian yang tidak ada kemampuan dengan rendah hati. Bagian juga menyombongkan juga karena dengan bermegah itu bagian juga kesombongan. Tapi di saat kita adalah melakukannya, merasakan itu adalah sebagai kepenuhan roh, sebagai yang kita yakini Tuhan yang mampu bekerja dalam diri kita, maka kita tidak pernah merasakan di sana kelelahan dan tidak pernah kita merasakan di sana sebuah kejatuhan dan kesombongan. Akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan itulah bagian dengan kebahagiaan kita. Lasni roha, sukacita. Itu yang akan jadi renungan kita hari ini. Kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Dia pasti berbahagia karena dia melakukannya dengan tidak capek, karena dia melakukannya dengan bersyukur, maka itu akan menjadi kebahagiaan. Dia tidak pernah terpaksa dan dia tidak pernah bersungguh-sungguh, tetapi dengan kerelaan, keikhlasan, dia itu menjadi sebuah kebahagiaan karena dia rendah hati melakukannya. Dan sekaligus adalah sifat Allah yang paling mulia di saat dia ada kerendahan hati.
Inilah sifat yang paling indah, yang paling mulia jika di dalam diri manusia itu ada rendah hati. Rendah hati itu yang menjadi corong, yang menjadi bagian daripada yang kita senangi. Bukan hanya sekedar slogan, tapi adalah Tuhan begitu senang melihat kita rendah hati. Kita juga menerima kebahagiaan di saat kita rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, orang yang rendah hati. Amin.